warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu soleh-soleha sekalian? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap patuhi protokol kesehatan ya anak soleh-soleha. Selama masih pandemi, ingat 5M ya nak. 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Anak-anak ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa. Dan kegiatan ini kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu sekalian, untuk pertemuan pertama di kelas 7 tingkat MTS, judulnya adalah Thaharoh. Pengertian Thaharoh. Thaharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Pengertian taharah menurut istilah adalah mensucikan diri dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Pengertian najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan pengertian hadas adalah kondisi atau keadaan seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu melakukan ibadah. Macam-macam najis. Najis ada 3 macam. Yang pertama, najis mughallazah, yaitu najis berat. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang ketiga, najis mukhaffafah atau najis ringan. Penjelasan mengenai najis mughallazah atau najis berat, yaitu najis yang berasal dari hewan babi dan anjing. Misalnya terkena darah atau air liur hewan tersebut. Nah, cara mensucikannya dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis sedang atau najis pertengahan, yaitu najis yang berasal dari kotoran hewan, kotoran manusia, darah, muntah, nanah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya, dibersihkan najisnya tersebut hingga hilang bau, warna, dan rasanya. Dan yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah disebut juga najis ringan, yaitu najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Cara mensucikan najisnya adalah dengan memercikkan air ke atas air kencing bayi tersebut hingga bersih, meskipun bukan di air yang mengalir. Nah, sekarang kita membahas tentang hadas. Yang pertama, hadas akbar, yaitu hadas besar. Cara mensucikan hadas besar dengan cara mandi atau mandi wajib, disebut juga mandi besar. Nah, contoh hadas besar, misalnya seorang perempuan dalam keadaan haid, atau dalam keadaan nifas, atau karena jima. Jima itu adalah bertemunya 2 kelamin laki-laki dengan perempuan, baik keluar mani atau tidak. Atau juga karena keluar sperma, karena mimpi, ataupun sebab lainnya. Yang kedua adalah hadas asghar atau hadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil adalah dengan cara berwudu atau tayamum. Contoh hadas kecil. 1. Karena keluar sesuatu dari 2 lubang. Lubangnya itu yaitu kubul ataupun dubur. Misalnya buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Yang kedua contohnya adalah karena hilang akal sebab pingsan, tertidur, gila, ataupun mabuk. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang keempat, menyentuh kemaluan.
Tata cara bersuci hadas kecil dengan cara wudhu atau tayamum. Hadas besar mandi janabah atau disebut juga dengan mandi wajib. Buang air, cara mensucikannya adalah dengan cara istinja. Nah, selanjutnya masuk kita ke dalam penjelasan wudhu. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air dengan rukun tertentu. Seorang muslim diwajibkan berwudu setiap akan melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah tayamum. Tayamum adalah mensucikan diri dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum boleh dilakukan apabila seseorang itu sakit yang sakitnya tidak boleh kena air, atau kita berada di suatu tempat yang airnya susah, atau juga kita berada di dalam suatu kendaraan sedangkan waktu sholat sudah masuk, maka kita bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di kendaraan tersebut. Mandi. Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga seluruh tubuh dengan niat tertentu. Mandi di sini adalah mandi wajib. Mandi wajib dilakukan apabila seseorang telah selesai haid, selesai nifas, ataupun selesai junub, atau mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat, atau juga memandikan mayat, dan juga orang kafir yang baru masuk Islam juga diwajibkan untuk mandi wajib. Dan ini adalah niat mandi wajib. Ini dihafal ya nak. Kalau kamu dalam keadaan hadas besar, apabila telah selesai hadas besarnya, maka baca niat ini ketika kamu akan melaksanakan mandi wajibnya. Bacaannya yaitu nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah istinja. Istinja ini biasa juga sering kita sebut dengan cebok. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Jika tidak ada air, dapat membersihkan kotoran dengan tisu. Adab buang air. Yang pertama, gunakan kaki kiri pada saat masuk kamar mandi ataupun toilet sambil membaca doa. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Adab buang air yang kedua, gunakan kaki kanan pada saat keluar dari kamar mandi atau toilet dan membaca doa. Doanya adalah Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Adab buang air yang ketiga, gunakan alas kaki pada saat masuk kamar mandi. Yang keempat, beristinjalah sampai bersih. Yang kelima, beristinjalah menggunakan tangan kiri. Yang keenam, dilarang buang air di tempat terbuka, di lubang-lubang binatang, di air yang tenang, dan juga mengobrol pada saat buang air. Yang ketujuh, selesai beristinja membaca doa. Doa setelah selesai beristinja adalah Allahumma hassin farji minal fawahish wa zahhir qalbi minan nifaq. Artinya, ya Allah, bersihkanlah farjiku atau kemaluanku dari keburukan dan bersihkanlah hatiku dari nifak atau kemunafikan. Adapun alat-alat untuk bersuci, yang pertama adalah air. Kalau tidak ada air, boleh menggunakan batu, boleh juga kertas, boleh juga daun, boleh juga kayu atau kulit kayu. Macam-macam air yang boleh dipakai untuk bersuci ada 7 macam. 1. Air hujan. Yang kedua, air mata air. Yang ketiga, air sumur. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, air embun. Yang keenam, air laut. Dan yang ketujuh, air salju. Dan manfaat kita bersuci, 1. Menjaga kesehatan karena terbiasa hidup bersih.
2. Membiasakan diri untuk selalu ikhlas membersihkan diri. Yang ketiga, terhindar dari penyakit. Yang keempat, peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup agar senantiasa bersih dan indah. Dan yang kelima, meningkatkan ketakwaan kepada Allah karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Demikianlah tadi materi kita tentang toharoh. Ada tentang hadas, tentang najis, tentang istinja, tentang wudhu, dan tentang tayamum. Jangan lupa ya memperhatikan cara bersuci, kemudian dihafalkan doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa pada saat beristinja, dan juga doa pada saat melaksanakan mandi wajib. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.